Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan narju bihan najata yaumal qiyamah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin, kaum muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, as-saimin as-saimat, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah dan akan senantiasa bersyukur karena limpahan nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita di dalam kehidupan ini. Di antara nikmat yang sangat mahal yang patut kita syukuri, kita dijadikan seorang muslim, seorang mukmin kepada Allah tabaraka wa taala. Karena keimanan adalah jaminan yang akan menjadikan kita selamat di dunia dan selamat di akhirat kelak. Karena keimanan akan menjadikan kita manusia mulia di sisi Allah dan menjadikan kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla berupa surganya. Mudah-mudahan Allah teguhkan iman kita, iman keluarga kita, iman anak dan keturunan kita, sampai kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kaum muslimin, kaum muslimat, tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari yang mulia ini, di hari Jumat, di bulan suci Ramadan. Mari kita senantiasa memperbanyak selawat kepadanya, karena selawat yang disampaikan oleh setiap muslim akan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fid din, as-saimin as-saimat, dimanapun berada, pada pagi duha ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang At-Tauhid di dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang bahwa Tauhid merupakan asas dakwah para nabi dan rasul, dan kemudian bagaimana uslub Al-Quran di dalam mengikrarkan, di dalam mengokohkan kedudukan Tauhid tersebut. Pagi ini kita akan melihat bagaimana Al-Quran berbicara tentang Tauhid Ar-Rububiyah dan At-Tauhid Uluhiyah. Sesungguhnya Al-Quranul Karim telah berbicara panjang lebar dengan banyak ayat di dalam banyak surat tentang Tauhid Ar-Rububiyah dan Tauhid Al-Uluhiyah. Dan Al-Quran tidak hanya menyebutkan ayat-ayat yang terkait dengan rububiyah Allah dan uluhiyahnya Allah Azza wa Jalla, namun Al-Quran juga membantah, Al-Quran juga menjawab, Al-Quran juga meluruskan penyimpangan-penyimpangan dari pemahaman-pemahaman yang salah, dari akidah-akidah yang tidak benar, dan dari orang-orang yang menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Dan tujuan dari itu semua adalah agar menetapkan Allahu tabaraka wa taala Rabb yang patut untuk kita sembah, dan tidak ada zat lain
yang pantas kita berikan ketaatan kita selain kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwani wa akhwati fi din hafizakumullah, sebelum kita lihat ayat-ayatnya, maka sedikit kita akan melihat beberapa pengertian yang dimaksudkan oleh para ulama kita tentang makna Ar-Rabb dan Al-Ilah. Disebutkan di antara makna Rabb yang sering kita sebut Ar-Rububiyah, asal kata Rabb, maka Ar-Rabb di antara makna Ar-Rububiyah adalah As-Sayyidul Muta' Al-Nafidul Hukum, yaitu Sayyid, tuan yang ditaati, As-Sayyid Al-Muta', yang ditaati, yang dipatuhi, yang dilaksanakan hukumnya. Itulah Rabb Ar-Rububiyah. Di antara makna Ar-Rububiyah adalah As-Sayyidul Muta' An-Nafidul Hukum. Kemudian di antara makna Ar-Rububiyah alladzi ta'ahada khalqahu bitansyiati tarbiyati wa qada'il hajat, yang mengurusi segala kebutuhan makhluk dan ciptaannya, yang memiliki kesempurnaan dari ciptaan, dari mencipta, dari memberi rezeki, dari yang menguasainya, yang menghidupkannya, dan yang mematikannya, dan mengurus seluruh urusannya, serta yang memberinya hidayah. Itulah makna di antara makna Ar-Rububiyah. Adapun makna Al-Ilah atau Uluhiyah disebutkan oleh para ulama kita dengan berbagai makna. Di antaranya Al-Ma'bud alladhi yastahiqqu wahdah aqsa ghayati tazallul wal khudu', yaitu zat yang disembah, yang berhak kita berikan puncak daripada kerendahan, kehinaan serta kekhusyuan kita. Dialah zat yang puncak untuk kita berikan ketundukan kita, kerendahan diri kita, kepatuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan Al-Ilah, yang bisa berupa salat, yang bisa berupa zikir, rasa cinta, takut, tawakal, doa, nazar, sumpah. Yang itu semua adalah bagian dari ibadah yang wajib kita berikan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada zat yang kita pakai namanya untuk bersumpah. Tidak ada zat yang kita sebut namanya, kita bertawasul dengan menyebut namanya selain Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada zat yang kita minta kepadanya kemudahan di dalam segala urusan kita kecuali Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, di antara makna Al-Ilah disebutkan oleh para ulama kita adalah Al-Musta'li ala ibadi, yang maha tinggi kepada atas hamba-hambanya. Al-Khaliq bit-ta'ah fima amara wa naha, yaitu zat yang wajib untuk ditaati pada setiap perintah dan pada setiap larangan. Ketika diperintah oleh Allah wajib untuk kita lakukan, dan ketika kita diperintah dan ketika kita dilarang maka kita wajib untuk meninggalkan larangan tersebut. Maka di dalam Al-Qur'anul Karim, al-wasful uluhiyah adalah wasful uluhiyah war rububiyah lillahi wasfani la yaftariqani. Pensifatan terhadap al-uluhiyah itu sesungguhnya pensifatan terhadap rububiyah yang tidak boleh terpisah. Makanya kata para ulama, dari sinilah bahwa tauhid rububiyah itu, tauhid rububiyah itu merupakan dengan tauhid uluhiyah merupakan dua hal yang tidak boleh terpisah. Karena di antara konsekuensi meyakini Allah, meyakini Allah sebagai pencipta, pemilik langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, maka konsekuensinya adalah kita harus mengimani Allah. Tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah syai'ani mutalaziman, dua hal yang tidak boleh terpisah. Antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah adalah dua hal yang tidak boleh terpisahkan. Ketika kita meyakini Allah pencipta,
Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengurus urusan, maka dengan kita meyakini Allah dengan segala kebesarannya tadi, maka mengharuskan kita untuk tunduk dan patuh kepadanya. Mengharuskan kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahuma la yanfasilani min haitsul haqiqati asy-syar'iyyah. Bahwa keduanya sesungguhnya tidak boleh terpisah secara hakikat antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Kita akan lihat nanti beberapa dalil dari Al-Qur'anul Karim bahwa sesungguhnya mereka orang-orang yang di awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum musyrikin, ketika mereka ditanya siapa pencipta langit dan bumi, siapa yang mengurus urusan alam ini, mereka mengatakan Allah. Namun ketika mereka menyebutkan bahwa Allah sang pencipta, namun Allah tidak menyebutkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mengikrarkan tauhid rububiyah. Kita akan lihat beberapa contoh dari ayat Al-Qur'anul Karim. Oleh itu ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah, antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah dua hal yang tidak boleh terpisahkan. Dua hal yang tidak boleh terpisahkan. Karena konsekuensi daripada meyakini tauhid rububiyah adalah mengimani tauhid al-uluhiyah. Buah daripada kita meyakini tauhid rububiyah, kita akan meyakini Allah adalah sang pencipta yang wajib kita untuk taat dan tunduk kepadanya. Oleh itu ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah, di dalam pembahasan para ulama disebutkan yang pertama adalah annahuma wasfani li dzatin wahidah. Karena sesungguhnya dua sifat itu, uluhiyah dan rububiyah, adalah untuk zat yang esa, yang satu. Dan tidak boleh dipisahkan. Yang kemudian kedua, kehebatan, kemuliaan pada tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah itu la yajtami'ani fi siwaha. Dan tidak ada akan terkumpul pada diri selain Allah Azza wa Jalla. Wala yatahaqqaqani bima'nahuma as-sahih illa lillahil wahidil ahad. Dan penyebutan tauhid al-rububiyah dan uluhiyah tidak akan benar kecuali hanya untuk Allah yang Maha Esa. Sekali lagi, bahwa tauhid rububiyah dan uluhiyah adalah penyebutan untuk sifat zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Maka itu bahwa hakikat daripada tauhid itu sendiri adalah berimannya seseorang kepada Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana disebutkan, ayyu'minal abd bi anna Allah tabaraka wa taala wa wahdahu rabb. Hakikat tauhid kita meyakini bahwa Allah adalah zat yang esa, yang mengatur. Sahibu kulli sifatit ta'sir wal kamal, pemilik sifat-sifat yang memberikan pengaruh dan sifat-sifat yang memiliki kesempurnaan. Wa annahu lidzalika huwa wahdah al-ilahul mustahiqu lil ibadah wa ta'a bila syarik. Adalah zat yang kita wajib berikan ketaatan dan ibadah kita tanpa kita duakan Allah Azza wa Jalla. Fa idza aqarra al-'abdu bi ahadihima faqad lam yakun muwahidan. Ini perlu kita ingat, perlu kita catat. Apabila salah seorang dari kita kaum muslimin, siapa saja dari hamba Allah yang hanya meyakini tauhid rububiyah saja, tidak meyakini tauhid uluhiyah, maka dia belum sebut beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Anda mengatakan Allah adalah pencipta, Allah adalah yang menghidupkan dan yang mematikan, tapi ingat, itu belum mengantarkan Anda kepada seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita menjadikan diri kita meyakini tauhid rububiyah, maka kita harus meyakini Allah adalah zat yang wajib kita sembah. Maka di dalam sebuah pengakuan, ketika seseorang mengatakan Allah sang pencipta, Allah adalah yang menghidupkan dan mematikan, Allah adalah yang mengurus urusan, jika seandainya itu disebut Islam, maka ini tidak benar. Jadi Islam itu tidak hanya meyakini Allah tabaraka wa ta'ala sebagai sang pencipta saja.
yang menghidupkan dan mematikan, yang mengurus urusan, yang mengatur alam ini. Kalau itu yang disebut oleh mereka adalah Islam, ini belum benar. Karena Islam tidak hanya meyakini Allah Sang Pencipta, tetapi Islam setelah meyakini Allah Sang Pencipta, maka dia harus meyakini Allah adalah zat yang patut diberikan sembahan kepadanya. Oleh itu, di dalam Al-Quranul Karim kita dapatkan Allah tidak menyebutkan kepada orang-orang kafir mereka mentauhidkan termasuk orang-orang yang benar dari sisi tauhid rububiyah. Di orang-orang kafir, annahum muwahhiduna tauhidur rububiyah. Al-Quran tidak menyebutkan itu. Hina aqarru anna Allah Ta'ala wal khaliqul malikul razik. Namun ketika mereka mengatakan Allah Sang Pencipta, Allah adalah pemilik, raja dan pemberi rezeki, tetapi Allah sebutkan mereka ini sammahum kuffaran musyrikin. Saudara-saudariku rahimakumullah, ini adalah nuqtah penting bagi kita bersama. Seperti apa yang kita awali tadi, bahwa sesungguhnya tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah tidak boleh terpisah. Di antara buktinya adalah ketika orang-orang musyrikin, ketika mereka ditanya siapa pencipta langit dan bumi, Allah, mereka akan jawab dengan segera Allah. Tetapi apakah Allah menyebut mereka sebagai muslim? Apakah Allah menyebut mereka sebagai mukmin? Tidak. Allah menyebut mereka sebagai kuffaran musyrikin, orang kafir musyrik. Maka ini tandanya bahwa ketika kita meyakini Allah Sang Pencipta, benar Anda dari sisi tauhid rububiyah, tetapi belum beriman seutuhnya kepada Allah dengan ibadah, maka Anda belum muslim. Saya katakan sekali lagi bahwa konsekuensi dari tauhid rububiyah memberikan segala ketunduan ibadah kita hanya untuk Allah tabaraka wa taala. Kita lihat ayat Al-Qur'anul Karim dalam surah Yunus. Allah katakan, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi." Katakan Muhammad, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapa yang memberikan itu semua? Amma yamlikus sam'a wal absara. Dan siapa pula yang mampu untuk memberi ciptakan pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti, siapa pula yang mengeluarkan hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapa pula yang mengeluarkan dari yang mati sesuatu yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amra, siapa pula yang mengurus urusan ini? Coba lihat jawaban mereka kaum muslimin, fasayaqulunallah. Mereka akan menjawab Allah. Bukankah orang musyrikin meyakini Allah adalah yang memberikan rezeki dari langit dan di bawah bumi, dari bawah bumi? Bukankah Allah yang menciptakan penglihatan dan pendengaran? Dan bukankah Allah yang menghidupkan dari yang mati dan sebaliknya? Dan bukankah Allah yang mengurus urusan ini? Iya. Mereka akan mengatakan Allah. Bukankah ini bagian daripada tauhid rububiyah? Iya. Mengesahkan Allah di dalam penciptaannya, mengesahkan Allah di dalam urusannya, mengesahkan Allah di dalam pekerjaannya. Bahkan di dalam surat Yunus ayat berikutnya, kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Sungguh telah tetap hukuman Allah kepada orang yang fasik, orang-orang mereka yang tidak beriman. Allah juga katakan, qul hal min syurakaikum, adakah di antara yang memiliki sekutu kalian, adakah di antara sekutu kalian itu semuanya, may yabda'ul khalqa tsumma yu'idu, yang bisa memulai ciptaan kemudian mengembalikannya? Ini bukankah tantangan Allah? Yang mana mereka meyakini Allah Sang Pencipta langit dan bumi, mereka meyakini Raja adalah Allah, tetapi mereka tidak beriman, mereka fasik, tidak beriman kepada Allah. Maka Allah tantang, adakah sekutu-sekutu kalian itu mampu menciptakan
Kemudian setelah menciptakan mengulangi kembali. Qulillahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Katakan Muhammad kepada mereka bahwa Allah lah yang menciptakan dan Allah pula lah yang akan mengembalikan. Laqad sammahumul Qur'anu kuffara musyrikin. Allah menyebut orang-orang musyrik, kafir, kufar musyrik, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya disebut dengan kufaran musyrikin. Padahal mereka meyakini tauhid rububiyah. Padahal mereka meyakini Allah sang pencipta. Mereka meyakini Allah yang maha raja. Kenapa demikian kaum muslimin? Kenapa Allah tidak sebut mereka muwahhidin atau mukminin? Li'annahum lam ya'tu bihaqiqati tauhidil al-jami'ah. Karena sesungguhnya mereka tidak atau belum mewujudkan hakikat tauhid yang universal itu. Wa innama aqarru biwasfin minha. Namun mereka hanya menetapkan sebagian sifatnya Allah Azza wa Jalla saja. Wa tauhid la yaqbalu tajzi'ata aslan. Tauhid tidak boleh terpisah. Tauhid tidak boleh dipisah-pisah. Faman asyraka fi wasfin faqad asyraka fil kull. Perhatikan ini baik-baik. Perhatikan baik-baik kaum muslimin. Barang siapa yang telah mensyirikkan Allah dalam satu sifat, maka dia telah merusak seluruh tatanan tauhid. Orang yang salah dari salah satu sisi dari tauhid, maka tidak boleh dianggap benar keseluruhannya. Maka itu kaum muslimin, orang yang menduakan Allah dalam satu sifat Allah, maka sesungguhnya telah mensyirikkan Allah. Li'annahu lam ya'ti bihaqiqatin musammat tauhid asy-syar'il jami'ah. Karena dia tidak mendatangkan, tidak mewujudkan, tidak merealisasikan hakikat tauhid yang sesungguhnya. Apa dia? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla. Maka dari poin yang pertama ini dapat kita ketahui bahwa antara tauhid rububiyah dan uluhiyah tidak boleh terpisahkan. Konsekuensi kita meyakini Allah sang pencipta, konsekuensi kita meyakini Allah adalah pemberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, adalah kita memberikan ketaatan kepadanya, memurnikan akidah kita kepadanya, memberikan ketundukan utuh kepadanya. Barulah kita disebut orang-orang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita disebut mukmin. Barulah kita disebut orang-orang yang mengimani Allah tabaraka wa taala. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana pemakaian penyebutan contoh-contoh terhadap ayat-ayat rububiyah dan ayat-ayat uluhiyah dalam Al-Qur'anul Karim. Maka kita lihat yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz khusus, menggunakan lafaz di dalam maknahul khas. Allah menggunakan satu lafaz yang makna secara khusus. Allah sebutkan tentang tauhid rububiyah seperti firman Allah, Iqra, bacalah. Surat pertama yang turun kepada Rasulullah SAW. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa yang dibaca? Nama Rabbmu yang telah menciptakan. Ingat, di sini Allah menyebutkan Bismi rabbika. Dengan nama Rabbmu disebutkan sifatnya Rabb itu apa? Alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Fal khalqu min akhassi ma'anir rububiyah. Itu yang pertama. Menciptakan adalah merupakan makna rububiyah yang khusus. Lidzalika waqa'a silatul mausul alladzi wusifa bihi Rabb tahdidan lil ma'na al murad bir Rabbi. Antara sifat contoh daripada uluhiyah kita lihat pula la ilaha illa ana fa'budni. Ini sudah kita bahas pada uslub Al-Qur'an di dalam menguatkan penyebutan Rabb atau tauhid. Di antaranya adalah uslub Al-Qasar kemarin kita bahas la ilaha,
Tidak ada ilah yang patut kita sembah illallah illa ana fa'budni. Kecuali saya maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fal ilahuna ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah bimakna al-ma'bud adalah yang disembah. La ma'buda bihaqqin siwaya, dan tidak ada yang patut disembah kecuali aku, kata Allah. Fa khassani ayyuhal abdu bil ibadah, dan khususkanlah kepadaku di dalam ibadah wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat pula ini penyebutan satu persatu secara terpisah oleh Allah tabaraka wa taala. Penyebutan pemakaian antara rububiyah dan uluhiyah dalam Al-Qur'anul Karim disebut terpisah oleh Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Disebutkan oleh Allah. Maka di antara sifat rububiyah itu adalah mencipta. Kemudian dalam uluhiyah juga begitu. Allah juga menyebutkan dengan terpisah. La ilaha illa ana fa'budni. Tiada ada ilah yang patut disembah kecuali aku, maka sembahlah aku, kata Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin, kaum muslimat. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, bahwa Allah menyebutkan rububiyah dengan uluhiyah dengan bersamaan. Allah Ta'ala katakan, Qul huwa rabbi. Katakan, dialah Allah, Rabb saya. La ilaha illa huwa. Tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Allah. Alaihi tawakkaltu wa ilahi matab. Dan kepadanya aku bertawakal, dan atas Allah aku bertawakal, dan kepadanya lah aku bertaubat. Kita lihat, Allah gabungkan antara Rabbi, ar-rububiyah dengan uluhiyah. Qul huwa rabbi. Dialah Allah yang mengurus urusanku, yang mengaturku, yang telah menciptakanku. La ilaha illahu. Tidak ilah yang patut disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sini di dalam ayat lain Allah juga sebutkan zalikumullahu rabbukum, yang demikian itulah Rabb kalian, khaliqu kulli syai', yang telah menciptakan segala sesuatu. Lalu Allah sebutkan la ilaha illahu. Allah sebutkan setelahnya tiada ilah yang patut disembah kecuali Dia. Fa anna tu'fakun. Dan bagaimana kalian dipalingkan Allah Azza wa Jalla dari menyembahnya? Bagaimana kalian dipalingkan Allah dari menyembahnya? Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Maka penyebutan yang pertama secara terpisah oleh Allah antara rububiyah dan uluhiyah, dan pada contoh kedua ini, pembahasan kedua ini Allah gabungkan antara tauhid ar-rububiyah dan uluhiyah, di mana keduanya memang tidak bisa terpisahkan. Menguatkan kita bahwa keduanya tidak bisa terpisahkan. Allah menyebutkan tentang dirinya sang pencipta, raja, pemberi rezeki, pencipta langit dan bumi, lalu Allah kuatkan dirinya yang patut disembah. Dan Allah juga sebutkan dalam ayat lain, zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'budu. Coba kita lihat di sini Allah sebutkan zalikumullahu rabbukum, yang itu adalah Allah Rabb kalian. La ilaha illahu, dan tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Dia. Taib, setelah kita meyakini Allah adalah Rabb kita, kemudian Dia adalah ilah kita, khaliqu kulli syai', yang telah menciptakan segala sesuatu, fa'budni atau fa'budu, maka sembahlah Dia. Fa'buduhu, siapa yang disembah adalah Allah Azza wa Jalla, yang memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun bentuk yang ketiga, ya, tadi yang pertama ada terpisah, yang kedua adalah digabungkan, yang ketiga adalah isti'malul lafzaini fil ma'na al-mushtarak fihima huwa sayyidul muta'. Di situ terkandung dua makna sekaligus, yaitu adalah sayyid, tuan yang ditaati. Allah tabaraka wa taala katakan, zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'budu. Al-An'am 102. Ini merupakan bentuk ayat-ayat yang Allah sebutkan fasiyaqul ayat yadullu ala anna al-murad bir-rabb huna sayyidul muta'. Yang dimaksud dengan Rabb di sini adalah sayyid yang ditaati di dalam segala perintah dan larangannya. Dan dipahami dari firman Allah tabaraka wa taala, Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Katakanlah, innani hadani rabbi, sesungguhnya aku diberi petunjuk oleh Rabbku
kepada jalan yang lurus. Dinan qiyaman millata Ibrahim hanif. Agama yang lurus adalah agama millahnya Ibrahim yang lurus. Jadi Allah memerintahkan kita untuk taat dan patuh kepadanya. Kemudian dalam ayat lain juga Allah katakan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ahbar, ya, mereka menjadikan ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan sesembahan, mereka jadikan rahib-rahib mereka selain Allah Azza wa Jalla, Rabb selain Allah Azza wa Jalla. Wal Masih ibn Maryam, dan Masih anaknya Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilahu wahidah, dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah yang esa, la ilaha illahu subhanah, tiada Tuhan selain Allah yang maha suci. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini, tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya menyembah Allah yang esa, untuk taat kepada Sayyid, untuk taat kepada Allah yang maha kuasa. Maka di dalam ayat ini maknanya musyarak, Allah sebutkan mengandung kedua-duanya agar kita tahu dan paham bahwa Allah adalah zat yang patut kita serahkan segala urusan kita. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Kemudian di dalam ayat yang di dalam pembahasan berikutnya, pemakaian lafaz berikutnya adalah talazum bainar rububiyyah wal uluhiyah. Ini juga sudah pernah kita bahas tadi bahwa keduanya adalah tidak boleh terpisahkan antara tauhid rububiyah dan uluhiyah. Allah sebutkan, "Ma kana lakum an tumbitu syajaraha." Kalian tidak mampu untuk menumbuhkan pohonnya. A ilahum ma Allah? Apakah ada ilah bersama Allah? Ini menunjukkan pengingkaran bahwa apakah ada ilah selain Allah? Apakah ada zat yang patut disembah selain Allah? Kalian saja tidak mampu untuk menumbuhkannya. Lalu kemudian apakah ada ilah selain Allah? Maka ini merupakan pengajaran dari Allah kepada kita kaum muslimin agar kita murnikan akidah kita untuk Allah semata saja. Pada pembahasan berikutnya adalah menguatkan kita bahwa tauhid merupakan akidah yang sempurna, yang syamil, yang tidak boleh terpisah-pisah, dan dia merupakan nilai yang sangat tumbuh dan nilai yang sempurna dalam hidup kita, yang wajib kita yakini dengan hati, yang kita serahkan diri kita baik secara perbuatan maupun perkataan, dan mengesahkan Allah dalam urusan ibadah seperti salat, doa, nazar, tawaf, zikir, dan seluruh kehidupan kita kaum muslimin. Maka yang menjadikan kita ini yakin bahwa Allah adalah zat yang patut kita sembah adalah tujuan di dakwah daripada nabi semuanya, tujuan daripada para nabi dan rasul semuanya hanyalah untuk mengajak kepada Allah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di antara dalilnya adalah walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan juga sudah kita bahas beberapa ayat-ayat yang terkait dengan dakwah serta ajakan para nabi-nabi secara terperinci juga sudah kita sampaikan, seperti dakwanya Nabi Syuaib kepada kaumnya, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu wa la tanqusul mikyala wal mizan. Ini dakwah Nabi Syuaib bahwa wahai kaumku, sembahlah Allah semata, kalian tidak memiliki ilah selainnya, dan jangan kalian kurangi timbangan dan takaran. Kemudian dakwah Nabi Saleh kepada kaumnya, fattaqullaha wa ati'un, bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepadanya. Wala tuti'u amrul musrifin, dan jangan kalian taati perkara-perkara yang melampaui batas, alladzina yufsiduna fil ardi wala yuslihun, yaitu orang-orang yang merusak di muka bumi yang tidak melakukan perbaikan. Kemudian dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-An'am, qul ta'alu, kesini aku katakan kepada kalian, atlu ma harrama rabbukum, aku sampaikan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian, alla tusyriku bi syai'a, tidak mensyirikkan Allah, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua, wala taqtulu auladakum min imlaq, jangan kalian bunuh anak-anak kalian dikarenakan takut miskin,
Nahnu narzuqukum wa iyyahum, dan kamilah yang akan memberikan rezeki kepada kalian dan mereka semuanya. Wala taqrabul fawahisha, dan jangan kalian dekati perkara-perkara yang keji, ma dhahara minha wa ma batan, baik yang secara nampak maupun yang tidak nampak. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan janganlah kalian bunuh jiwa yang tidak dihalalkan oleh Allah untuk membunuhnya, kecuali dengan perkara-perkara yang dibenarkan Allah Azza wa Jalla. Ini semua meyakinkan kita bahwa tauhid merupakan asas dan dakwanya para nabi dan rasul. Tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu firman pun, kecuali semuanya menjadikan kita harus mengetahui, memahami Allah adalah zat yang patut kita sembah. Oleh itu, ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah, di dalam Al-Quranul Karim sangat banyak pembahasan tentang tauhid rububiyah dan uluhiyah, dan sangat banyak ayat-ayat yang berbicara tentang tersebut. Dan ini meyakinkan kita sekali lagi adalah agar kita memurnikan tauhid, dan agar kita bahagia dengan tauhid, agar kita selamat di dunia dan di akhirat dengan tauhid, agar kita menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat dengan tauhid. Karena tauhid merupakan tiang keselamatan dan kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Semoga Allah berkahi pertemuan kita. Barakallahu fikum. Baik, ada pertanyaan? Baik, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Semoga Allah berkahi pertemuan ini, dan semoga Allah jaga kita selalu di bulan suci Ramadan dan di luar bulan suci Ramadan, dan semoga apa yang kita sampaikan menjadi saksi di hari kiamat kelak dan menjadi pemberat dalam timbangan kita nanti, insyaallah taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.